1 tahun meninggal 2 anggota keluarga ya. Di sini sih saya cuman mau mengeluarkan apa yang ada di otak saya, dan saya mengamati begitu ya nggak begitu ya, intinya mengamatilah ya. Setelah pemakaman pasti akan pegang. Nah, oke, akan saya mulai dari sini ceritanya ya. Ya, ini sih salah satu kerabat saya juga ya, kerabat jauh. Tadinya keluarga utuh ya, bapak, ibu, anaknya, 2 yang belum sekolah, 2 yang belum menikah, 1 SMA, 1 MI atau setara SD. Anak yang pertama sama menantu punya anak satu rumah ya, meski beda kakak satu rumah. Nah, yang pertama itu menantu meninggal ya. Menantu itu meninggal, otomatis prosesi pemakaman kan ya juga butuh dana ya. Dan si bapak ibu ini tadi nggak kerja, yang ibu sakit-sakitan, yang bapak ya nggak kerja lah. Nah, si menantu ini meninggal, terus meninggal itu otomatis butuh biaya kan ya, dari pemakaman, nanti terus apa itu tahlilan selama 7 hari ya, ketiga hari itu ngasih makan yang perempuan maupun laki-laki ya. Kalau di tempat saya itu perempuan habis ba'da maghrib, kalau laki-laki ba'da isya. Nah, di situ selama 7 hari. Nah, 7 hari nanti yang terakhir itu kan ada bayar fidyah itu ya. Fidyah itu ya selama si yang meninggal ini berapa bulan, berapa hari nggak sholat, jadi itu bayar fidyah kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, itu pasti kalau tergantung ekonominya ya. Kalau mungkin ekonominya yang mapan ya agak mewah, yang pas-pasan paling cuman kasih mentahan itu, misalnya beras 1 kilo, telur 1, kopi, teh, gula mungkin 1/4 dibagi 2 lagi, terus apa ya, nanti belum jajanannya 1 mika ya. Itu yang dari segi ekonomi pas-pasan ya. Udah dong, nanti belum, kalau selama 1-3 hari itu ada yang maksudnya jenguk kubur ya, intinya masuknya si yang meninggal ini jam berapa, terus nanti selama 2 hari atau 3 hari itu juga ngasih makan kiainya maupun apa itu ustadznya ya, yang mendampingi ke makam lah, intinya seperti itu. Nah, ini otomatis kan dari minim aja itu saya perhatikan ya, mungkin bisa 10 juta masuk loh, 10 juta masuk ya. Ya kalau ada dana simpanan atau dana tabungan, kalau tidak ya pasti akan cari hutangan, dan setelah orang yang meninggal pasti akan membayarnya lagi, membayar dengan beban, membayar hutang atas pemakaman sang menantu tadi. Nah, belum genap 1 tahun bapak mertua meninggal juga ya. Otomatis yang pertama tadi kan belum pulih lah dari segi ekonominya ya. Ya, setelah meninggal menantu ya, anak pertama ini menghidupi bapak, ibu, adik 2, yang 1 madrasah aliyah, tentu masih ada SPP-nya 250. Terus yang MI atau SD ini otomatis juga ada SPP-nya ya. Ini belum apa itu sangunya setiap hari atau uang jajannya setiap hari ya. Tumpuan ada pada si anak pertama ini yang suaminya udah meninggal. Ini pun masih punya anak yang umur baru 4 tahun, untungnya belum sekolah ya. Apa enggak berat nih beban si anak pertama ya. Belum genap setahun si bapak meninggal. Ini kan bapak kandungnya ya, meninggal. Butuh
dana besar lagi untuk proses pemakaman, ya. Nah, dari beli nisan, beli bunga, bayar itu apa, tukang gali, ya nanti ada acara tahlilan selama 7 hari, yang ketiga hari itu ngasih makan laki sama perempuan, nanti 7 hari itu ya juga ngasih makan laki sama perempuan, dan nanti ada berkatnya itu ya, isi bakul yang ya yang saya sebutkan tadi di awal, ada gula, kopi, beras, teh, ya seperti itu ya. Sedangkan ya mungkin ya menurut saya ya, yang atas kematian almarhum suaminya si anak pertama ini kan mungkin belum begitu kelar ya, karena belum ada 100 hari ya dari yang meninggal suami ini. Setelah itu menyusul bapaknya. Ya mungkin sokongan dari kerabat-kerabatnya ya ada mungkin, tapi ya mungkin yang saya lihatnya agak gini tuh yang kedua, sepeninggal bapaknya ya. Karena gaji UMR untuk mencukupi kedua orang tuanya dan kedua adiknya mungkin ya sisa sedikit lah ya. Kalau dengan tiba-tiba dikejutkan sepeninggal bapaknya harus butuh dana besar, otomatis cari ini ya. Saya cuma ingin mengeluarkan unek-unek ya. Begitu besar loh dana proses pemakaman loh. Ini yang saya lihat dari keluarga pas-pasan ya. Sudah dapat kenasiban, nanti setelah selesai prosesi pemakaman, kenapa saya bilang pegang jidat ya, karena harus memikirkan bagaimana cara mengembalikan dana yang dipinjam tadi ya. Sedangkan si anak pertama ini ya belum punya suami sudah meninggal, sekarang tinggal ibu dan 2 adiknya yang masih sekolah ya. Untungnya anaknya sendiri itu belum sekolah ya, enggak kan juga butuh pampers, susu itu masih ya. Gimana tanggapan Anda ya? Mungkin kalau ada selentingan-selentingan yang acara tahlilan mau dihilangkan, ya mungkin yang ngomong seperti itu karena melihat dari banyaknya pengeluaran proses kematian tadi ya. Mungkin yang belum merasakan atau belum kena dampak seperti tetangga saya ini ya pasti akan tahlilan ya orang ya aneh ke zaman bahala gini-gini ya udah tradisi ya, karena Anda belum ada pada posisi orang yang saya ceritakan tadi ya. Ya ini sedikit unek-unek dari saya. Prihatin juga ya setelah mendapat kenasiban ya 1 tahun suami dan ya menantu dan orang tua meninggal ya, pasti setelah pemakaman ya pegang jidat ya, situlah